Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Ramadhani. Saya berasal dari program studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Riau. Di video ini saya akan menjelaskan terkait time management atau manajemen waktu. Jadi, definisi dari manajemen waktu adalah proses-proses yang perlu dilakukan selama proyek berlangsung yang berkaitan dengan penjaminan agar proyek dapat berjalan tepat waktu dengan tetap memperhatikan keterbatasan biaya serta penjagaan kualitas produk, service, ataupun hasil dari proyek. Dan ini juga dilakukan oleh pengelola proyek untuk menjamin suatu proyek agar selesai dengan tepat waktu. Selanjutnya adalah tahapan dari manajemen waktu proyek. Yang pertama adalah fase planning dan yang kedua adalah fase controlling. Yang pertama itu akan saya jelaskan dulu dari apa itu fase planning. Yang pertama adalah fase planning ini terbagi lagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah mendefinisikan aktivitas, yang kedua adalah pengaturan aktivitas, yang ketiga adalah estimasi lama aktivitas, dan yang keempat adalah penyusunan jadwal proyek. Pertama kita akan menjelaskan soal mendefinisikan aktivitas. Jadi, mendefinisikan aktivitas adalah kegiatan ini melibatkan identifikasi dari dan definisi pekerjaan yang akan dilaksanakan dalam proyek, mengacu pada WBS Work Breakdown Structure yang telah dibuat sebelumnya. Pentingnya melibatkan stakeholder dalam proses ini adalah untuk memastikan semua aktivitas terdefinisi dan lengkap yang mendukung kesuksesan dari proyek. Dari aktivitas yang didefinisikan, estimasi biaya, waktu, dan sumber daya lainnya juga harus disiapkan. Selanjutnya adalah pengurutan aktivitas atau activity sequencing. Jadi ini adalah pengurutan aktivitas ini adalah langkah berikutnya untuk membuat urutan aktivitas yang merupakan detail dari WBS itu sendiri. Detail deskripsi produk, asumsi, dan batas-batasan untuk menentukan hubungan antar aktivitas. Terdapat 3 aturan dasar dalam menyusun urutan aktivitas ini, yang diantaranya pertama adalah ketergantungan mandatory, yang kedua adalah ketergantungan lepas, dan yang terakhir adalah ketergantungan eksternal. Alat bantu dari pengurutan aktivitas ini merupakan alat bantu yang bisa digunakan dalam menyusun urutan aktivitas. Diagram jaringan proyek adalah skema yang menunjukkan hubungan logis atau urutan aktivitas proyek menggunakan AOA atau Activity on a Row atau ADM, Arrow Diagramming Method. Manfaat yang digunakan saat menggunakan AOA dan ADM ini adalah pertama, dapat menyusun urutan kegiatan proyek yang memiliki sejumlah besar komponen dengan hubungan ketergantungan yang kompleks. Dan yang kedua adalah membuat perkiraan jadwal proyek yang paling ekonomis. Dan yang terakhir adalah mengusahakan fluktuasi minimal penggunaan sumber daya. Nah, jadi alat bantu untuk pengurutan aktivitas ini yang pertama adalah Activity on a Row atau disingkat dengan AOA, dan yang kedua adalah Activity on Node atau AON, dan yang ketiga adalah Precedence Diagram Method atau yang disingkat dengan PDM. Selanjutnya kita masuk ke urutan aktivitas yang ketiga, yaitu adalah durasi aktivitas atau yang biasa disebut dengan Schedule Development. Jadi, setelah aktivitas didefinisikan dan dibuat urutan pekerjaannya, proses berikutnya adalah membuat estimasi durasi aktivitas. Estimasi durasi aktivitas sangat penting untuk mengetahui berapa lama waktu realnya yang sebenarnya dibutuhkan oleh proyek berdasarkan urutan aktivitas dan saling keterkaitan antar aktivitas. Dimungkinkan terdapat beberapa aktivitas yang dapat berjalan stimulan sehingga umur suatu proyek tidak serta-merta merupakan total waktu semua aktivitas, akan tetapi hasil dari manajemen waktu atau durasi yang optimal. Selanjutnya adalah fase keempat, yaitu penyusunan jadwal atau schedule development. Setelah semua aktivitas diperkirakan, proses manajemen waktu selanjutnya adalah menyusun jadwal proyek yang realistis berdasarkan aktivitas yang sudah didefinisikan beserta estimasi waktu aktivitas. Terdapat beberapa tools yang dapat digunakan untuk menyusun jadwal proyek ini, yaitu pertama adalah Gantt chart, yang kedua analisis PERT, dan yang terakhir adalah analisis jalur kritis.
Dan yang terakhir kita masuk ke pembagian yang kedua tadi, yaitu adalah fase controlling. Fase controlling ini dibagi lagi menjadi, pertama adalah pengendalian jadwal proyek. Perubahan-perubahan yang terkait dengan pelaksanaan jadwal proyek ini dapat terjadi dikarenakan faktor pertama adalah kurangnya kemampuan dalam mendefinisikan aktivitas-aktivitas proses termasuk urutan pelaksanaannya, yang mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan aktivitas yang pada akhirnya akan mengakibatkan perubahan waktu pelaksanaan proyek. Dan yang kedua adalah kurangnya akurasi dalam menentukan durasi atau waktu aktivitas, sehingga setelah proyek dikerjakan maka akan terjadi keterlambatan penyelesaian proyek. Dan faktor yang ketiga adalah lemahnya kinerja SDM pelaksanaan proyek. Seringkali dijumpai banyak proyek-proyek yang tidak selesai tepat waktu bukan karena kurangnya akurasi penjadwalan proyek, tetapi dikarenakan dengan lemahnya kinerja dari SDM itu sendiri. Rendahnya kinerja SDM ini bisa dikarenakan rendahnya insentif atau upah, rendahnya disiplin pekerja, kurangnya komunikasi antar elemen tim proyek, atau bisa karena rendahnya skill pekerja dan sebagainya. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan time management. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.